Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menemani pagi hari Anda. Bersama saya, Fidela Aurelia, dengan informasi akurat dan terpercaya, inilah berita selengkapnya. Saat ini, kuliner menjadi salah satu bidang yang paling diminati oleh masyarakat. Beragam makanan mulai bermunculan dengan adanya cita rasa dan inovasi yang khas. Salah satunya adalah kuliner dimsum, yang kini tidak hanya ditemui di restoran besar, namun juga berkembang melalui usaha mikro kecil menengah atau juga UMKM. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada rekan kami, Kamasita Cahya, yang berada langsung di lokasi, di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Baik, silakan Caca. Terima kasih, Fidela. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gang Jalan Swadaya Cegah. Gang kecil ini merupakan perumahan warga yang terletak tidak jauh dari Rumah Sakit Bagi Harapan Jaya. Walaupun ini hanyalah gang kecil, banyak pemotor yang berlalu lalang di sini karena jalanan ini merupakan gang alternatif untuk menuju ke jalan utama, yakni Jalan Kaliabang Tengah. Di gang perumahan seperti ini, tidak banyak yang berjualan di sini. Hanya ada beberapa warung untuk jajanan anak-anak saat sore hari. Namun, tidak disangka ya pemirsa, ternyata di gang kecil ini terdapat sebuah hidden gem kuliner kekinian yang cukup menarik dan dicintai halayak umum. Apalagi kalau bukan dimsum. Oke, baik pemirsa, jadi di sini saya akan mencoba salah satu menu dimsum noi. Ini bisa dilihat ya, menunya ini ada banyak banget. Ada dimsum mentai, ada dimsum tartar, terus ada versi party juga yang lebih banyak, isi 24, dimsum original, dimsum frozen, dan juga dimsum birthday. Oke, jadi di sini saya mau nanya dong Kak, apa sih dimsum tartar itu? Karena saya baru dengar nih dimsum tartar. Dimsum tartar ada di kita doang awalnya sih. Dimsum tartar adalah dia mayones yang dicampur dengan sayur-sayuran kayak timun, bawang bombay, herba dan lain-lain dah pokoknya banyak. Wah, unik juga ya Kak. Oke, kalau dimsum mentai itu sebenarnya apa sih Kak? Sebenarnya dimsum mentai itu mayones dicampur saus sih sama gulainya. Itu aja sih. Oke, kalau gitu saya boleh dong Kak cobain yang dimsum mentainya isi 6 satu. Oke, mau beli mentai yang isi 6 ya? Iya, Atas nama siapa kak? Caca. Oke, bayaran mau cash atau please? Oke, Caca. Oke, siap. Oke, nomor berapa bang? Oke, jadi di sini ada menu dimsum mentai yang party. Boleh saya lihat kameramen. Ini dimsumnya tuh kelihatannya kayak emang dibakar gitu ya, di torch gitu. Jadi ada mayonesnya, mayones pedas, terus di torch. Terus di sini ada mungkin nori-nori ya. Oke, kita langsung coba aja. Kayaknya masih panas nih. Baunya tuh enak banget guys. Ini ada mayonesnya, kita langsung coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujurnya ini baru pertama kali saya makan dimsum mentai, karena pada awalnya biasanya cuma makan dimsum original sama chili oil. Jadi kalau dari rasanya sih, coba kita makan lagi ya.
Jadi dimsumnya itu rasanya kayak dimsum, cuman enak. Jadi itu dagingnya berasa. Terus dari mayonesnya ini ada rasa-rasa kayak kebakar-bakaran itu karena kan di torch gitu ya. Jadi ada smoky-smokinya gitu. Dan ini enak banget guys. Kalian harus cobain. Kalau misalnya kalian pengen makan dimsum mentai, dimsum ori, dan mau cobain dimsum tanpa orangnya juga boleh banget. Ini kita ke Dimsum Noi di Harapan Jaya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah hadir tepat di depan toko Dimsum Noi dan telah hadir pemilik usahanya yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan bisnis kulinernya. Baik, selamat pagi Kak. Pagi. Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, boleh langsung saja. Ya, nama saya Jidni Husain. Umur saya 20 tahun. Saya kuliah di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prodi Pendidikan Agama Islam S1. Oke, sekarang berarti kakak semester berapa? Semester 5. Oh ya, oke boleh langsung saja ya Kak. Jadi sebenarnya siapa sih Kak pemilik usaha Dimsum Noi ini dan siapa yang mengusulkan untuk berjualan dimsum? Saya sendiri, saya mengusulkan karena pas itu lagi tren ya soal dimsum mentai terutamanya. Iya. Latar belakangnya sih Dimsum Noi dibuat pada tahun 2024 bulan September tanggal 24. Udah lumayan, udah setahun pas kayaknya lah. Ya. Apalagi? Oke, mungkin ada sejarah di balik Dimsum Noi ini gimana? Mungkin kakak jualannya awal-awal masih di rumah atau delivery dulu gitu? Awalnya sih kita cuman jualan online ya, cuman Shopee Food doang, Grab Food doang, sama GoFood doang. Nah, karena antusias pembeli yang meminta untuk membuka offline supaya bisa di delivery, bisa di pick up. Nah, saya ngikutin kata penjual, pembeli. Saya ngikutin, jadi saya buka toko sekarang. Oke, boleh nggak sih Kak kasih tahu di mana lokasi lengkap usaha Dimsum Noi ini? Nah, lokasi tepatnya Dimsum Noi ini di Jalan Swadaya Ceger, RT 06, RW 02, nomor rumah 03, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Oke. Kapan usaha dimsum ini mulai dirintis Kak? Pas dirintisnya sih bulan September awalnya tuh, dirintis awal. Nah, terus dia berkembang, Desember berkembang, pas bulan puasa berkembang, sampai sekarang berkembangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mengapa sih Kak usaha ini tuh diberi nama Dimsum Noi? Nah, ini karena nama panggilan saya kan Jidni ya. Ini itu kadang bocah ada yang manggil Noi, jadi nama hoki lah hitungannya, jadi Dimsum Noi gitu. Oke, berarti sebenarnya Dimsum Noi ini dari nama kakak sendiri ya, Ya, Kak Jidni tapi Jidnoi gitu. Oke, baik. Sebenarnya saya mau nanya sih, bagaimana hasil penjualan akhir-akhir ini gitu? Berapa perkiraan dimsum yang terjual tiap hari Kak? Alhamdulillah penjualan hari ini lumayan bagus lah. Sebulan terakhir saya hitung-hitung, paling sehari kemungkinan habis 1000 dimsum lebih kayaknya, soalnya nggak terlalu ngitungin per hari, kita ngitunginnya per bulan. Iya. Kalau boleh tahu per bulan itu bisa terjual berapa dimsum Kak? Terjual bisa sampai 20.000 sampai 20.000 ya, 20.000 lebih. Kalau misalkan kakak lihat dari banyaknya driver Gojek, Shopee Food yang berdatangan setiap harinya, kira-kira ada berapa banyak pesanan kalau dari online gitu Kak? Kalau dari online kurang lebih kalau per hari itu 150 pesanan. Iya, 150 pesanan sampai 200-an. Kira-kira apakah berkenan Kak kalau kakak ngasih tahu omset per bulannya itu berapa? Boleh sih ya. Kalau omset tuh dari 1
100 sampai 200 juta. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya Kak, Dimsum Noi ini kan lokasinya ada di gang kecil ya, Iya. yang dimana lokasinya itu kurang strategis lah. Sebenarnya ada nggak sih Kak tantangan-tantangan selama merintis usaha Dimsum Noi ini? Tantangan sih selamanya pasti ada ya. Kita jalanin aja apa yang ada tantangan gitu Kak. Kayak misalnya kurang rame, kita pasangin iklan di online-nya. Soalnya kan kita fokusnya online, nggak offline. Jadi orang lewat bodo amat, kita nggak nyari orang yang lewat. Kita nyarinya online. Jadi kita pakai iklan aja udah. Iklan di Shopee, di GrabFood, di GoFood lah itu istilahnya. Oke, ada nggak sih Kak strategi Kakak misalnya karena berjualan di online, strateginya apa aja? Kakak itu memasarkannya di media sosial mana aja? Mungkin dari status WA Kakak atau dari ada IG-nya Dimsum Noi gitu atau gimana Kak? Strategi ya, awalnya strategi saya pertama sih malu juga jualan dimsum ya awal-awal. Nggak saya buat promosi di sosmed nggak. Nah karena banyak yang bilang Kak ini ada IG-nya gak Kak, ya udah saya bikin. Saya ngikut kata pembeli aja, saya bikin terusan. Jadi lewat IG juga promosinya sekarang ya. Oke, berarti Dimsum Noi ini udah ada IG-nya sendiri ya Kak? Ada Oke, kalau boleh tahu IG-nya apa tuh Kak? @dimsumnoi, ya Dimsum Noi doang. Oke, nanti kita bakalan sertakan Dimsum Noi-nya, IG Dimsum Noi-nya. Oke, jadi sebenarnya selain tantangan-tantangan itu, kira-kira ada lagi nggak Kak tantangan? Misalnya kayak kan ini Kakak awal-awal malu kan berjualannya, jadi Kakak mungkin berjualannya hanya sekedar buat teman-teman saja gitu atau gimana Kak? Awalnya sih saya ngajak temen saya yang dia kekurangan gitu ya, saya iseng-iseng buat usaha. Lu lagi nggak ngapa-ngapain kan? Ya udah, ayo nih, gue punya ide nih, buka dimsum mentai nih, bakalan jaya nih. Itu juga pura-pura doang biar jaya. Nah, terusnya ngikut, sampai sekarang dia ngikut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang usaha Kakak ini udah lumayan besar sampai sudah ada karyawan ya Kak? Iya, alhamdulillah ada karyawan, temen lah bilangnya gitu. Oh, kira-kira ada berapa sih Kak karyawan atau teman yang membantu Kakak di usaha Dimsum Noi ini? Kalau yang tetap ada 2, yang bantu-bantu banyak lah. Kalau bantu-bantu lagi rame, lagi over banyak. Paling 3 jadi 5 gitu. Oh, ada nggak anggota keluarga Kakak yang membantu usaha Dimsum Noi ini? Anggota keluarga bantu semua, kayak misalnya dari orang tua dia bantu stikerin, bantu bikin chili oil gitu. Bantu semua sih, alhamdulillah dibantu semua. Oke. Berarti kalau awal-awal Kakak jualan dimsum ini Kakak sendiri yang buat dimsumnya? Iya betul. Dari mana tuh Kak? Mungkin resep dari YouTube atau Kakak coba-coba resep sendiri gitu? Ya kalau awal mah dari Chef Dapina ya. Ngelihat situ. Nah terus sampai sekarang kita ubah-ubah lagi resepnya jadi biar cocok gitu Kak. Oke, saya mau bertanya nih Kak. Jadi sebenarnya toko ini tuh merupakan rumah Kakak atau menyewa gimana Kak? Iya, toko ini rumah saya sendiri, rumah orang tua sih lebih tepat ya, bukan menyewa. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong di tempat Kakak seperti ini kan ada juga ya tulisannya Toko Minyak Wangi Hidayatul Kausar. Nah, itu tuh merupakan usaha Kakak yang lain atau bagaimana Kak? Iya betul, saya dikasih sama orang tua. Awalnya orang tua yang punya, jadi diturunin ke kita juga, gitu Kak. Berarti ini merupakan usaha warisan ya Kak? Iya betul. Berarti jadi itu sebelum Kakak memulai usaha Dimsum Noi ini, Kakak itu awalnya punya toko minyak wangi. Iya, saya punya toko minyak wangi dulu karena habis Covid sepi gitu. Nah, saya buka lagi dimsum, dari ide-ide lagi biar banyak duit saya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gimana nih Kak? Harapan usaha Kakak, usaha Dimsum Noi ini ke depannya mau kayak gimana? Harapan saya sih untuk Dimsum Noi ini semoga bisa mempunyai cabang yang lebih besar lagi, cabang yang banyak. Udah itu aja. Amin. Oke,
Oke, terima kasih banyak ya Kak Zidni, luar biasa sekali perjalanan usahanya. Semoga usaha dimsum Noi ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Dari Harapan Jaya, Bekasi Utara, saya Kamashita Cahya Medina melaporkan. Kembali ke studio.